yang mengatakan kun jadi fayakun, pasti jadi. Bayangkan 40 hari naik onta, naik buruk sampai ke langit. Masya Allah, berangkat jam 2.30, jam 3 pulang subuh, sedang kurang jam lebih. Masya Allah. Isra berangkat, yang namanya orang berangkat maju ke depan, benar nggak? Yang namanya berangkat maju ke depan. Kalau mundur namanya undur. Maju ke depan berangkat, mundur namanya undur. Apa artinya umat Islam kudu maju ke depan, harus tampil, harus berani, harus hebat, harus pintar ngaji, harus jemaah, harus banyak pahala, harus beramal, maju ke depan. Yang ada kita cakap banget tadi yang baca royal kita, masya Allah. Ustaz Ilham Mahpuri kepada ketemu saya juga ceramah di sana jawab porinya. Berkah alhamdulillah, masih muda. Mendatangkan dia sama saya mah. Saya dulu juga kadang saya dulu selalu keluar. Masya Allah. Dari Mekah Nabi Muhammad sholat di Palestina. Nabi-nabi yang telah wafat dan Nabi Adam dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam kitab namanya Anwarul Masalik. Terang dari sana. Nabi-nabi yang 124.000 nabi dibangkitkan oleh Allah, sholat Nabi imamnya. Kenapa? Ini pertanda Nabi Muhammad pemimpin dunia akhirat. Ketika Nabi Muhammad sudah selesai imamin sholat, kemudian malaikat Jibril alaihissalam membawa penampan. Malaikat Jibril membawa penampan, dalam penampan isinya 3 gelas. Yang pertama air putih, yang kedua air susu, yang ketiga arak atau alkohol, minuman alkohol. Begitu kata Jibril, yang Muhammad isyrab hadza, Muhammad isyrab hadza, Muhammad pilih salah satunya. Nabi Muhammad milihnya air susu putih, diminum oleh Muhammad, meletup habis. Begitu habis kata Jibril, apa kata Jibril? Ikhtartal fitrata ya Muhammad, engkau telah memilih yang benar hai Muhammad. Susu yang dipilih. Kenapa harus susu? Karena pertama-tama ketika manusia dilahirkan dari kecil, begitu ngeprot-prot, gitu ya, ya bu. Apa artinya? Airnya saya di mana? Nah, begitu nangis ibunya pasti ingat, ini anak ibu punya naluri. Apa nangis ini? Nangis anak ini pasti pengen sesuatu. Digosol-gosolin tuh gitu. Padahal masih merah digosol-gosolin. Begitu kesentuh langsung ditanya. Disedot. Kalau belajar lagi bisa bu, kalau belajar lagi. Langsung. Disedot. ASI air susu ibu yang penuh nutrisi. Tuh. Begitu minum susu anak seger tubuh badannya, masya Allah, giginya juga cakep rapat, cakep putih rapi. Jadi gigi kita ini gara-gara minum susu, alhamdulillah gigi kita putih, alhamdulillah. Orang tua sebaliknya minum susu giginya rontok. Makanya dari kecil sampai tua kita pasti ngisep. Minum apa disedot? Minum rokok, disedot apa ya? Dimakan sudah, apalagi sudah, semua itu dari setawarnya. Kenapa Nabi Muhammad pilih yang pertama namanya susu lawan? Manusia sebelum kena air, belum kena apa-apa, pertama-tama masuk ke perut kita namanya susu ibu, ASI air susu ibu yang penuh nutrisi. Jadi artinya kalau kita pintar jadi ulama, jadi kiai, jadi pejabat, jangan lupa orang tua kita, karena orang tua kita yang membesarkan kita. Betul ya? Betul nggak? Orang tua kita yang membuat kita besar, membuat kita pintar. Yang nyekolah itu orang tua kita, semuanya kita nggak apa-apanya tanpa orang tua kita. Makanya begitu mau masuk Ramadan dan sekarang ini kita siap-siap mau munggah, mertua dikasih 2 juta. Alhamdulillah. Orang tua dikasih 2 juta, mertua 2 juta, orang tua 2 juta mau munggah. Nanti bulan puasa ngasih lagi, mau lebaran tinggal 3 hari ngasih lagi masing-masing 2 juta. Alhamdulillah.
Saya mau begitu Bu, alhamdulillah saya praktekin Bu. Ini kadang-kadang ada orang-orang anak banyak, orang tua susah-susah, masya Allah. Begitu ngantar orang tuanya mau munggah, nasinya sepiring, ikannya sepotong, ikan mana boleh ngutang. Sayurnya sayur seakan pulangnya minjem gelang. Mak minjem gelang, mak minjem ya. Masya Allah, modalnya cuma ikan sepotong sama nasi, pulangnya mau gelang. Itu orang tua dikasih, itu anak masih kan begitu kan? Ini kadang-kadang pelit orang tua, masya Allah. Orang yang pelit sama orang tua hidupnya kagak barokah. Percayalah, kagak berkah. Orang tua masih hidup atau udah mati, kita masa bodoh kita lupa. Rasul katakan, apa Rasul? Man taraka du'a liwalidayhi fa innahu yaqta'u minhu rizqu. Dalam kitab Al-Jami'us Shaghir Imam Asyuti, man taraka du'a lil walidaini, barang siapa yang tidak mendoakan orang tua kedua orang tuanya, fa innahu yaqta'u minhu rizqu, maka sesungguhnya akan terputus rezekinya dari Allah Subhanahu. Makanya kalau saya kita macet dan terukun jangan harinya lari orang tua minta maaf. Insya Allah. Kau tanya dulu, tanya tadi. Orang tua itu yang paling penting. Ini anak-anak begini orang tua jangan melawan ya, masya Allah. Di zaman now sekarang orang tua dilawan. Zaman saya masih sekolah, tanya dulu tuh. Nanti sudah ngajar tuh. Pulang sekolah kalau orang tua saya cariin dulu cium tangan bolak-balik. Cariin orang tua. Pergi assalamualaikum, pulang assalamualaikum. Enak sekarang, masya Allah. Halo babe, halo babe. Makan moncong halo babe. Halo mame. Ngomongnya pakai namanya kan apa? Anak sekarang ngomongnya sama orang tua nggak pakai bapak, emak nggak ada. Udah keren dah ngomongnya dah. Bokap. Bini ya bokap. Mokap, kakak. Kakak tuh. Bini sama suami sekarang ngomongnya panggilnya keren. Nggak ada yang abang, nggak ada. Papa mama. Papa, mama. Masa namanya mama oncom. Masa oncom pakai papa. Kalau kirain pakai abang kali-kali oncom pakai papa, mama, papa. Udah jadi film. Halo papa. Masalah. Boleh nggak apa-apa, boleh ya, boleh. Bini kita manggil abang boleh, manggil mas boleh, manggil bapak juga boleh, nggak apa-apa. Yang penting jangan manggil namanya, nggak boleh. Aisyah Rasulullah manggilnya ya Rasulullah, Nabi Muhammad pangkat dan panggil. Nabi Muhammad panggil istrinya apa? Ya Humairah. Tasjil, ya Humairah atas Ahmar. Wahai istriku yang cantik jelita. Jadi bapak-bapak kalau punya bininya hitam panggil ya Suwaidah. Artinya apa? Hai hitam lutung. Iya kan Suwaidah kan lutung artinya. Humairah kan kemerdekaan. Boleh kita memuji diri kita, menjadikan diri kita, ya kan? Ini jangan kadang-kadang kita memuji diri orang, diri kita jangan kira-kira, nggak boleh, ya kan? Masya Allah. Waktu pacaran ngomong juga I love you. Lama-lama bukan wajib bukannya delap. Apa lu? Dan sekarang di peringatan Maulid Isra semuanya itu mengandung hikmah. Coba kita ambil hikmahnya. Hikmah yang terkandung di dalam Isra Mi'raj dapat dari 4. Yang pertama mengandung tauhid. Tauhid satu. Gak sembarang orang percaya. Di zaman Nabi, di zaman Rasul, pakaiannya sama, gamis, sorbannya sama, begini, pakai igel, pakai udang-udang, tapi mereka gak percaya dengan Nabi Muhammad di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu. Siapa dia? Amr bin Hisam yang terkenal Abu Jahal. Tapi Abu Jahal pada jujur ngomong. Tadi dia tanya sama temannya, Abu, apa? Teman ngobrol. Ini dalam kitab di Islam. Ada hadisnya dalam kitab di Islam ini. Abu, apa? Ini Jahal ngomong ya, temannya. Ya. Apa sih? Setahu ente itu Muhammad gimana tuh Muhammad? Jujur Abu Jahal itu mengatakan, apa dia katakan? Wallah, inna Muhammadan la shadiqun. Demi Allah Muhammad orang yang paling jujur. Ada inna harfu tauhid, lam takhid.
Inna Muhammadan la shadiqun. Sesungguhnya Muhammad adalah manusia yang paling benar. Ngaku itu, Masya Allah. Kenapa dia beriman? Kenapa dia percaya? Dasarnya tauhid, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau zaman dulu orang nggak percaya dengan Nabi Muhammad, Islam, sekarang banyak yang percaya. Wah, banyak sekarang. Wah, banyak yang nggak percaya. Wah, Islam apaan? Islam maka seru. Ya kan? Agak ramai. Wah, ini untuk kau ujian dari tahun berapa Islam dari jamaahnya? Coba dangdutan. Waduh, dangdut tuh tekernya aja 3 kali udah dandanin. Halo so, cash, bening. Abis itu ngayu selama ya, tekernya ada. Masak. Allah. Kan begitu ya. Makanya saya bakal dari ceramah di mana diundang Pak Kiai, undang saya ya. Saya minta satu, saya mau nanya apa? Teker bagus dulu. Kalau saya jelas nggak mau orang, saya kesal begitu ya. Capek pengorokan. Waduh, nongking. Ini nggak pernah bagus ini kurang ini. Bagus ini, betul. Kamu udah pesen, mereka anjing kamu makan. Muhammad atau kalau baca Quran ini, perpeman jadi anjing, lupuk ya. Tapi kira-kira memang kalau untuk agama seharusnya kita lebih hebat. Ini kalau dangdutan suara speakernya Masya Allah dari pojok ke bawah kedengeran. Lalu itu ngaji speakernya, ya sebut mulu kesek. Kereta. Ya Allah, yang ngomong nenek biar bagus. Tauhid yang pertama tadi Mama Nuto. Tauhid, kalau bicara tauhid dia semua orang percaya. Yang percaya hanya orang beriman. Yang kedua, Isra Mi'raj mengandung ilmiah, ilmu pengetahuan. Coba. Makanya buruk itu bahasanya Arab, barkun buruk, artinya kilat. Kendaraan itu pernah dinaiki oleh Nabi Ibrahim waktu itu. Baca kitab-kitab ada. Itu buruk pernah dikendarai oleh Nabi Ibrahim. Buruk itu adalah lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada bakal. Apa gimana? Dinaikin ya pakai. Naikin Rasul bersama Jibril. Jibril sebelah kanan, Israfil sebelah kiri. Mundur. Itu buruk hewan. Dan hewan itu yang menghidupkan Allah. Kenapa? Bukan pakai mobil. Mobil dari Jerman ke, Amerika ke, Cina ke, Indonesia ke, India ke, orang-orang ke. Ya kan? Coba kalau pakai buruk beneran, pakai bahan bakar berapa puluh liter tuh, bensinnya habisnya, pelangit. Ya kan? Udah begitu sampai langit pertama mogok. Buruk Muhammad dengan Jibril mogok. Lagi cari bengkel nggak ketemu. Buruk. Begitu selesai di bawah Islam, biar buruk selesai, nggak ada buruk lagi hilang. Siapa yang mengenalkan Allah Subhanahu? Buruk itu kendaraan hewan luar biasa yang pernah dikendarai oleh nabi-nabi yang lain sampai ke langit. Isra artinya diberangkatkan Nabi, Mi'raj, A'raja yu'riju i'rajan, Mi'raj isim Allah, Mi'raj itu isim Allah, tangga. Dia kata A'raja. Jadi kalau kalian Isra masdar, kalau Mi'raj isim Allah untuk menaik. Jadi seakan-akan ada tangga ke langit sampai ke 7 lapis langit. Mi'raj itu naik, dinaikkan Nabi bersama Jibril alaihissalam ke atas yang mau naik. Makanya bapak-bapak suka Mi'raj. Begitu bapak suka Mi'raj, ini gunting mulu. Mi'raj mulu. Malam Jumat Mi'raj, malam Senin Mi'raj, malam Sabtu Mi'raj, malam Minggu Mi'raj, dia perayaan Mi'raj mulu. Tapi ini gunting mulu ya. Mi'raj itu, Masya Allah. Mi'raj artinya Nabi itu mau naik, bukan naik sendiri, mau naik. Atas mulai persoalan ke Jibril. Begitu lagi ketujuh naik Jibril nggak sanggup. Ya Muhammad sampai di sini saja. Saya kalau kaget kebakar. Begitu sampai di atas ketemu Nabi Ibrahim, ketemu Nabi Musa alaihissalam.
itulah dapat perintah salat. Nabi negosiasi, ngobrol dengan Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Musa? Muhammad minta keringanan. Nabi Muhammad sampai 3 kali beliau bersimpuh di hadapan Allah. Rabbi khafif an ummati fa innaha adhaful umam. Ya Allah, ringankan untuk umatku, sesungguhnya umatku lemah-lemah semuanya. Lemah ekonominya, orangnya kecil-kecil, lemah syahwatnya juga. Nabi minta pada Allah Subhanahu yang 50 sholat jadi 5 kali sholat sehari. 5 kali sehari. Orang masih nawar juga kalau perlu 2 kali aja. 2 kali aja. Masih nawar juga manusia itu. Masya Allah, udah ringan gede banget. Ya kayak ibu dan dihantikan. Udah dikasih murah nawar, masih nawar juga. Udah 25 dah. 30 kan 25. Ya tidak juga. Ambil lebih dah. Lebihnya harus diri. Ambil orang. Itu kan begitu manusia. Gak pernah cukup, gak pernah puas. Ya, oleh karena itu, yuk laksanakan peringatan Isra Mi'raj. Yang pertama tauhid, yang kedua mengandung ilmiah, yang ketiga mengandung apa? Ayo, ibadah. Isra Mi'raj intinya ibadah, itu sholat 5 waktu. Yang terakhir apa? Sejarah. Nggak ada sejarah agama lain terjadinya layak lalu, enggak. Cuman ada Nabi Muhammad sholat Isra Mi'raj. Alhamdulillah hari ini malam ini Isra Mi'raj sudah mau terakhir. Ini udah masuk Sya'ban tanggal sekian. Wah, udah terakhir nih. Tapi alhamdulillah masih memperingati. Isra selesai baru Sya'ban. Apa itu Sya'ban? Qala al-hukama, berkata ahli hikmah, inna rajaba lil istighfar minaz dzunub. Sesungguhnya bulan Rajab itu bulan istighfar daripada segala dosa. Bulan mohon ampun dari segala dosa. Bulan Rajab kemarin. Astaghfirullah ibadah. Rabbal baraya. Astaghfirullah ibadah. Terus, tengok. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk menghias hati daripada kesalahan. Nih, masuk bulan Sya'ban, besok Ramadan. Bulan Sya'ban itu bulan menghias. Wali kota, gubernur mau datang kemana? Ke Poncol atau ke DKI atau ke Tangerang, Tangerang. Lurah siap, camat lurah siap, RT RW siap. Kenapa? Gubernur mau datang. Gitu kan? Bersih sampah-sampah, bersih semua, jamur orang dibersihin. Kenapa? Gubernur mau datang. Ramadan datang sepaduh apa jadi ahlan wa sahlan ya Ramadan. Oh, yang bikin sepaduh kagak puasa. Yang bikin kagak puasa, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Semua disambut. Kenapa? Ramadan tamu. Saya mau tanya ibu, kira-kira ibu itu kalau datang tamu merenggut atau senyum? Hah? Semua datang tamu pasti senyum. Orang kalian catat ya, ada kan besar, mau bisa mau bisa ya, senyum, masya Allah. Ada nggak kira-kira datang tamu remut? Ada nggak? Banyak. Begitu tidak datang remut senyum tamu. Ada. Disambut datang Ramadan itu tamu kita disambut. Kita hias diri kita dengan apa? Rasul katakan dalam sabdanya dalam kitab Mukashafatul Qulub dari Imam Ghazali. Apa kata Rasul? Aisyah mengatakan, Aisyah dan Rasul, "Tahiru anfusakum wa ahsinu niyatakum fihi." Sucikan, bersihkan dirimu dan mantapkan niatmu di bulan Sya'ban. Lihat dalam kitab Mukashafatul Qulub ada hadis begitu dari Aisyah.
Tahiru anfusakum wa ahsinu niyatakum fi. Sucikan hatimu dan baguskan niatmu di bulan ini. Makanya orang-orang dulu masuk Ramadan itu pada keramas di pinggir kali dulu mah. Nggak ada orang, hanya ketan hitam. Dulu nggak ada sampah, dulu nggak. Itu dulu wali biarkan pakai utang doangan. Kayak dulu. Kalau masih pening, sekarang kalau udah nggak ada mau bakar semua. Dulu sebetulnya yang bersih bukan kepala, bukan. Kalau kepala mah gopek bersih. Petin gopek, sampo lepek gopek, sampo lampu gopek, bersih. Yang dibersihkan hati kita ini dibersihkan. Kenapa? Mau datang Ramadan, suami minta mama bini, bu maafin ya bu ya. Mengapa kemarin ada kondangan sama teman-teman pulang jam 2, aku maafin bu jangan mah. Kita ada ini nggak apa-apa biar mati bang lah. Itu atau masih kawin aja bang. Udah balik, abi minta maaf sama suaminya. Bang maaf ya bang, minta melapar mau puasa bang ya. Iya bang, saya punya salah bang. Apa kesalahanmu? Saya pernah saya itu ngeceng dompet abang. Ngeceng dompet. Saya minta maaf puasa nih, anak minta kepada orang tua, suami istri saling memaafkan. Kenapa? Ramadan kita sambut dengan baik, kita hormati dengan baik. Sekarang remaja putri nih, anak putri malam minggu pacaran nggak mau datang, kira-kira berhias nggak dia? Berada nggak? Berada anak putri, masya Allah. Aduh ya, saya ya, jangan lupa ya malam minggu ya. Di mana di Kober? Di mana di maupun kelapa? Berapa langsung nelfon? Gak, telepon siapa yang nelfon? Si Jai. Aja ya, iya. Nanya aja Tuminah. Mau juga datang ya semua iya satu ya tuh. Itu pacar dana nggak? Waduh, di bibirnya merah, kayak gitu. Alis kepolir, dia banyak kali, pakai minyak senyum, semua terhabis. Begitu pacar datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah bening bener, betah tuh pacar. Waduh, mau betah ada orang dah. As-salatu khairum minan naum. Lah itu bagi saya kayak saya ini ya. Subuh. Saking asik kalau pacar ngobrol, mau sholat. As-salatu khairum minan naum. Kata dia, ini baru bisa kali ya. Mungkin loh itu. Coba kalau pacarnya telepon, saya malam minggu datang, iya saya tunggu. Baru begitu pacar datang, masalah itu pacarnya ambak-ambakan, rambut ambak-ambakan, buat ambak-ambak, itu berekan lagi. Kabur pacarnya kan, datang Ramadan kita hormati Ramadan yang tinggal berapa hari lagi. Masya Allah, tabarakallah. Man fariha, satu-satunya kitab, satu-satunya hadis nih saya baca, ya saya pelajari. Saya alhamdulillah baca buku sita dari Sahih Muslim, Bukhari, Nasa'i, dari ini Tirmidzi, Ibnu Majah, saya baca walaupun nggak hatam. Saya baca semua, termasuk Al-Muwatta dan Al-Khawarij. Dan satu-satunya hadis yang tersurat, yang tertulis di dalam kitab yang man fariha bidukhul Ramadan haramallahu jasal al-niran itu adanya di kitab Durratun Nasihin. Satu-satunya. Makanya ada yang bilang ustaz itu mau kita bahas hadis doib. Hadis doib, hadis dari Nabi. Doibnya bukan dari Nabi. Perawi hadisnya ada yang kurang bagus, apa ada yang maka doib. Perawi hadisnya ada yang suka punya hutang, makanya doib. Perawi hadisnya nggak bagus sama keluarganya, makanya doib. Hadis dari Nabi, gara-gara doib, kenapa perawi hadisnya kurang bagus? Boleh dijadikan hukum. Surat Yasin itu Yasin setiap kita baca malam Jumat itu semuanya hadis yang nggak ada yang sahih. Saya baca dalam kitab Ibnu Katsir nggak ada yang sahih hadisnya. Kenapa kita baca Yasin malam Jumat, syed orang mati malam Jumat? Kenapa? Karena tidak ada satu hadis pun yang sahih mengkanter hadis doib. Makanya boleh dijadikan hukum jadi sahih, jadi kuat. Begitu ngajinya. Muhammadiyah, Persis, Wahabi, doib. Neraka Jahanam, Rawit Jahanam, Yasin Jahanam, Tahlil Jahanam, Malu Kebrek Jahanam semua. Tarawih 23 dari Jahanam, kata surganya Jahanam semua. Wah, begitu kalau begitu coy, ngaji mah. Hadis doib bisa kuat kalau tidak ada hadis sahih yang mengkanternya. Makanya Yasin itu baca malam Jumat. Orang meninggal ya baca.
Hadisnya dhaif tapi kuat, kenapa tidak dari sahih yang menjelaskannya. Begitu kalau kita baca mustalahal hadis. Ini ilmu harus cetek banget, sombong banget. Ilmu cetek pun sombong banget. Saya udah sering ada orang sering saya mengajar, saya mengajar. Oh, nih tanya apa itu? Saya mengaji di GSO, di banyak masih wahab itu saya lawan terus. Paham, Ustaz, habis sembahyang selamat hukumnya doa. Nabi kagak ngajarin, Nabi kagak ngajarin loh. Selamat udah berdoa. Belum ada Muhammad. Itu neraka semua kita, neraka semua. Kalau di surga neraka semua. Kok selama neraka? Maka ada dalilnya. Itu kadang itu ngajarin. Apa dia bilang? Apa sholat? Muqtahatul takbir wa muqtatabatul taslim. Sholat itu di awal dengan takbir ditutup dengan salam. Oleh karena itu habis sholat enggak usah doa, enggak usah zikir, enggak usah salaman. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ulama mengatakan sholat itu diawali dengan takbir, ditutup dengan salam, selesai. Enggak usah salaman, enggak usah zikir tahlil, usah. Begitu kata dia. Tapi kalau kata Imam Nawawi dikatakan dalam kitabnya, dalam kitab yang usah jelas, usah hebat, tanqihul qaul, salahnya dikatakan sana, faida fartaban sok. Faida fartaban, apabila kamu telah selesai melakukan kewajiban, maka kerjakanlah yang sunnah-sunnah. Itu dalilnya ada, kantrenya. Kalau masalah sholat itu di awal takbir itu dengan salam, di kitab manapun ada namun itu hubungannya kepada Allah Subhanahu, kepada manusia ya selamat. Allah ala Muhammad. Masa ya selamat laki-laki dosa kita? Agak. Itu terjemahkan ini ngajinya biar benar ini. Kunut, wah apa itu kunut? Kunut hukumnya haram. Nabi nggak pernah. Lu nggak baca kitab ini sih? Nggak baca kitab-kitab Syarhul Nawawi. Mereka nggak baca kitab Syarhul Nawawi. Al-Azkar nggak baca. Nabi Muhammad kunut sampai mati. Nabi Muhammad wafat Muhammad. Kunut. Allahumma hdina biman hadayt wa afina min afat. Kunut. Baca kitab Al-Azkar, jangan dari baca kitab Al-Azkar oleh Syarhul Nawawi Timur Tengah, bukan Timur Tengah. Ada diterangkan di situ. Subhanallah. Tarawih ada yang pakai 11, 8, 11, 8, 3. Aisyah riwayatnya, yang kita yang pakai 23. Apa? Ibnu Abbas hafalnya berapa ribuan hadis? Aisyah berapa? Aisyah ada cuma 300 lebih hadisnya hafalannya. Sahabat kami yang Ibnu Abbas perawi hadis yang terhebat hafalan ribuan hadis, makanya diambil pakai 23. Bagaimana yang 8? Gak apa-apa, yang penting sholat yang menatain. Nah, ini kan yang 3 sholat, yang 11 sholat. Cakep. Saya Muhammad bin Ahmad Muhammad, dosen Mesir, ulama Mesir mengatakan melalui televisi, umat Islam jangan pernah habis mazhab. Silakan. Yang dikir terusin, yang kuno terusin, yang kali terus. Jangan ribut dalam dikir, jangan ribut dalam tahlil, jangan ribut dalam sholat 2, 3 dan 11. Jangan sama-sama Islam. Kenapa? Untuk memajukan umat Islam. Orang-orang kulit udah hantam. Orang-orang udah hantam. Apa? Lah buktinya di kali-kali nggak ada yang dikir nggak tahu. Kalau dibolehkan ribet orang lewat di mahkamah. Nggak ada. Makanya kalau dibolehkan silakan yang udah diketahui ribet nggak bisa orang lewat. Duduk semua orang tahlil. Ribet nggak dibolehkan sana, kenapa tempatnya nggak mengizinkan. Nah, oleh karena itu sudah ada musim kita gembira datang Ramadan nih. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Ini hadisnya cuma satu adanya di kitab Durratun Nasihin. Man siapa orang panitia bergembira si orang. Ya kan, man fariha bidukhuli Ramadan. Bidukhuli itu dengan jar mali tapi jadi makul. Man siapa orang dakhala masuk cuman Ramadan di Ramadan dengan masuk Ramadan haramallahu pasti jawaban. Pasti haramallahu Allah haramkan dia jasadahu tubuhnya al-niran masuk neraka. Gembira diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tubuhnya masuk neraka. Kenapa gembira? Orang Islam harus gembira. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini Al-Baqarah 183 ini ada 3 aspek. Aspek yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Orang beriman yang dipanggil orang kafir enggak? Iman yang dipanggil, orang kafir enggak? Cukup orang beriman. Ini aspek yang pertama, beriman. Aspek yang kedua, kama kutiba ala jadul. Apa itu? Aspek historis sejarah.
Puasa bukan di zaman Nabi Muhammad. Nabi Adam pernah puasa. Nabi Adam ketika makan larangan Allah, buah khuldi, dia makan. Tunggu Nabi Muhammad itu makan turun kagak, naik kagak turun. Turun kagak, naik kagak bisa, turun kagak bisa. Puasa 30 hari. Makanya laki-laki ininya gendong, tuh, gendong. Bencong dia cakep banget, tinggi berkayak perempuan, lihat tenggorokannya. Tapi dia enggak. Nah, Ibu Hawa, dia ngambil banyakan perempuan. Ada cuma satu diambil, bininya Hawa ngambil 2. Makanya kegendol, alhamdulillah dua-duanya di depan. Coba kalau satu dibelut kayak tumor. Dua ini pun puasa. Nabi Musa puasa, Nabi Ibrahim puasa, Nabi Nuh puasa, dan puasa untuk umat Islam di bulan Ramadan. Itu namanya historis sejarah terulang kembali. Yang terakhir motif apa? Tujuan. Motif tujuan apa? La'allahum mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi 3, satu aspek panggilan untuk orang Islam, yang kedua aspek historis sejarah. Sejarahnya apa? Muhammad dan lainnya puasa. Kemudian apa? Tujuan, motif apa? La'allahum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.